Jangan merasa paling suci, seolah-olah paling surgawi. Yang lain kaum marginal, yang lain hina. Dasmu peyang. Sombong bener, Rasulullah nggak pernah ngajarin gitu. Nggak boleh melakukan kezaliman diri sendiri atau bahkan kepada umat. Umat ini titipan Rasul juga sama, harus disayang. Jangan sampai mereka itu nggak betah dengan Islam. Karena apa? Karena perilaku orang yang mengaku anak keturunan Rasulnya saja begitu. Menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, membebani umat. Akhirnya orang-orang nggak betah dengan Islam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tanggung jawab kamu. Apa lagi ngaku sebagai cucu atau keturunan Rasulullah, membuat umat ini nggak betah dengan Islam. Bagaimana keadaanmu nanti di akhirat? Jadi kesombongan, sifat sombong itu kan sifat iblis, setan. Jaga para kiai kita, para ulama kita. Walaupun mereka tidak memiliki nasab yang nyambung sampai Rasulullah, tapi sanad ilmunya nyambung. Mereka juga pewaris para nabi. Para kiai yang bukan habaib, mereka juga pewaris nabi, mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, kata Rasulullah dalam hadis. Dan siapa yang mengambil warisan ilmunya para nabi, maka mereka mengambil anugerah yang sangat agung. Jadi jangan sampai ada ungkapan di masyarakat, kalau habaib mah bebas, mau ngelakukan apa saja. Salah kaprah tuh. Seolah-olah mereka itu dimaksum, tidak dosa, nggak apa-apa kalau melakukan kezaliman kepada orang lain juga. Dan ini ada yang begitu, banyak. Dan banyak yang mengadu ke saya. Nggak boleh melakukan kezaliman kepada diri sendiri atau bahkan kepada umat. Umat ini titipan Rasul juga sama, harus disayang. Jangan sampai mereka itu nggak betah dengan Islam. Karena apa? Karena perilaku orang yang mengaku anak keturunan Rasulnya saja begitu. Menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, membebani umat. Akhirnya orang-orang nggak betah dengan Islam. Tanggung jawab kamu. Apa lagi ngaku sebagai cucu atau keturunan Rasulullah, membuat umat ini nggak betah dengan Islam. Bagaimana keadaanmu nanti di akhirat berjumpa dengan Rasulullah? Sedangkan ini agama ini dititipkan supaya dijaga oleh kita sekalian. Umat ini dititipkan. Akhirnya orang antipati, masa diperhatikan. Habaib itu bukan nabi, bukan rasul. Jadi masih punya nafsu, digoda oleh setan juga. Ya manusia sama, punya khilaf, punya salah. Jadi kalau salah bagaimana dong? Jadi nasihati, dibenahi. Kalau melanggar aturan hukum, ya tetap ditegakkan hukum seadil-adilnya, berlaku buat siapapun. Tidak berarti kebal. Ya, emang negara ini milik mbah apa? Nggak begitu. Semuanya harus taat hukum, siapapun. Mau keturunan siapa, kayak keturunan siapa. Keturunan Fir'aun juga, barangkali kalau masih ada. Tinggal di Indonesia tetap harus taat hukum, siapapun. Tegakkan hukum seadil-adilnya buat pemerintah dan penegak hukum. Dan siapapun hormati hukum di negeri kita, hormati hak orang lain, jangan semena-mena. Dan walaupun habaib harus mau menerima nasihat, walaupun dari yang bukan habib. Karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu rasulullah nabi muradi wa makna. Sesungguhnya manusia itu, insan, manusia pasti ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu kan? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati di dalam kebenaran dan dalam kesalahan, dalam syariat. Ini berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya selain habaib. Jadi seolah-olah habaib tidak boleh dinasehati. Cek saha? Dari mana dasarnya? Orang Rasulullah saja menasehati. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Dan Quran itu berlaku untuk semuanya. Ya. Bahkan khitabnya di sini, innal insana, khitabnya adalah manusia.
Maka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, amanu wa amilus sholihat, itu berlaku untuk seluruh manusia. Jadi saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam mengamalkan syariat. Jadi kalaupun kita sebagai orang yang memiliki nasab keturunan dari Rasulullah, kemudian kita ada khilaf, ada salah, punya kurangan, ya harus mau menerima nasihat. Jangan merasa paling suci, seolah-olah paling surgawi, yang lain kaum marginal, yang lain hina. Dasmu peyang, sombong bener, Rasulullah nggak pernah ngajarin gitu. Ya, apalagi semena-mena seenaknya kepada orang lain, kepada umat yang bukan habaib, semena-mena seenak-enaknya, nggak bisa. Jangan gunakan nasab buat ngasab. Cari duit mah yang benar saja, mau dagang, mau jadi pengusaha, monggo silahkan, jadi pejabat monggo silahkan. Tapi yang adil, yang jujur, yang benar. Gak usah maksa sama orang meres umat pakai nasab, mengzalimi umat pakai nasab. Kalau mau cari duit mah biasa saja, yang halalan, thayyiban, yang benar. Kalau mau ngajar ngaji, ngajar ngaji yang benar saja. Yang benar ngajar kita fikihnya benar, tasawufnya, akhlaknya, adabnya dipelajari, dikaji. Umat itu menilai siapa yang layak untuk dijadikan panutan. Kecuali umatnya memang umat-umat yang memang zombie, hidup tapi tidak punya nurani, nafsunya yang gede, itu zombie namanya, nggak punya akal waras. Zombie itu hawa nafsunya saja yang besar. Jangan jadi zombie, jangan ikut-ikutan, jangan dekat-dekat zombie, nantinya digigit jadi zombie lagi, terus nularin nantinya. Jangan jadi zombie, jangan dekat-dekat dengan zombie, ya. Gunakan akal sehat kita. Kita diberikan anugerah oleh Allah akal sehat, sing waras. Orang waras mau menerima nasihat, kebenaran dari siapapun. Karena sombong itu apa sih? Sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu sombong, ta'rifnya kata Rasulullah seperti itu. Jangan mentang-mentang punya nasab bagus, nggak mau nasihat dari orang lain, saran-saran yang baik dari orang lain, dikritik yang baik, yang membangun dari orang lain, nggak mau. Emangnya malaikat loh. Itu bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Kita nih manusia. Dan kalaupun kita dilahirkan dari siapa juga bukan hasil permintaan. Tolong dong saya dilahirkan dari rahim anu. Enggak, itu anugerah dari Allah. Kalau tahu itu anugerah ya dijaga. Berarti nama baik leluhurmu itu tanggung jawab besar untuk kau rawat, kau jaga. Jangan dicoreng. Betul tidak? Jangan dicoreng. Jadi berlaku bagi siapapun, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi jangan enggan menasehati sesama, walaupun terhadap dzurriyyah Rasul Sadatul Alawiyyin, saling menasehati satu sama lain. Ya, tongkos juri gitu, naik dinasehatan ngerasa bener wae. Ada orang teh manusia, kabeh milik Allah Taala gitu kan. Aing ngaku manusia mah kecuali emang juri ngakuna gitu kan. Aing ngaku manusia mah kudu daek narima nasehat, silih nasehatan hiji jeung nu sejenna. Kudu silih daek nasehatan, eta manusia. Ya, iwal ti juri kieu tara daek. Juri ge masih bisa silih nasehatan ge. Ya. Tebarkan manfaat, bukan menebarkan teror, nakut-nakutin umat. Ente kalau nggak nurut kualat, ente kalau nggak ngikutin keinginan aneh kualat. Tibang neangan pitayeun, isi perut ya kan, tapi kalau gitu. Apa teh sadar Gusti Allah teh Maha Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan ini firman Allah. Masa ngaku Islam, apalagi ngaku keturunan Nabi, tapi nggak paham dengan kalimat firman Allah begitu? Ngaji ente, minta kudu ngaji ke. Jangan anti ngaji kitab tuh, jangan anti ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji akhlak, ngaji thariqah, jangan anti. Karena kalau anti sombong. Ngaji thariqah, tasawuf, ya akhlak, tasawuf itu akhlak. Ada pengamalan syariat dengan penuh ketawaduan. Supaya entong sombong. Orang sombong bisa dengan nasab, bisa jadi sombong. Orang bisa jadi sombong dengan titel. Orang bisa jadi sombong dengan kedudukan. Orang bisa jadi sombong dengan ilmu juga bisa. Makanya perlu ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu perlu. Saling nasihati, entong anti dengan nasihatnya. Jangan anti dengan nasihat. Ngaji, ngarah ngaji, kudu darek ngaji. Kudu darek ngaji. Ngaji tasawuf, akhlak tasawuf itu. Enggak hina kok
keturunan Rasul dagang tidak hina. Keturunan Rasul ngaji kepada kiai yang bukan keturunan Rasul tapi alim kiai itu tidak hina. Habib Muhammad bin Yahya Jaga Satru Cirebon, putranya dititipkan di pesantren kiai-kiai NU, walaupun bukan habaib, dititipkan di pesantren kiai dan dididik anaknya, kamu harus nurut kepada kiai, ngaji yang benar, ya jadi ulama. Habib Hud bin Yahya anaknya di pesantrenin juga di pesantren-pesantren kiai NU, walaupun kiai NU nya bukan habaib atau yang habaib masuk, ya tidak menonjolkan kehabaibannya, kedurianannya, tapi ilmunya, kekiaian yang selalu tonjolkan, dititipkan kepada mereka, ya jadi alim, jadi kiai. Banyak kok. Enggak berarti kiai ini santri, ini jadi santri aneh keturunan Rasul, ente mah bukan gitu, kemudian jadi tidak hormat kepada guru. Ini ada nih, boleh Jakarta, Cikarang, Bekasi ada laporan yang seperti itu. Bahkan kiainya tuh teman saya, tadinya ngaji ke kiai tersebut, kemudian melakukan tantang petenteng ke gurunya sendiri, gak punya hormat, gak punya adab. Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Sayyidina Zaid bin Thabit bagaimana? Cuma adab. Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai ulama kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas kerabat Rasul juga, sama tentang saling hormat satu sama lain. Tuh didikan itu loh, jadi rujukan itu langsung tuh keluarga Rasul, sahabat Rasul itu rujukan utama, ya jangan ikut yang mendidik dengan kesombongan.